Bismillahirrahmanirrahim. Kita tanggapi pertanyaan yang masuk. Bagaimana hukumnya seorang adik menjadi wali nikah untuk kakaknya, sementara dia masih ada pamannya yang lebih tua daripada dia, seperti pernikahan yang terjadi pada anak salah satu pernikahan almarhum Ustadz Uji. Masya Allah, tabarakallah. Baik, memang seperti kita ketahui beberapa hari ini anak daripada guru kita Ustadz Jepri almarhum, mudah-mudahan Allah menempatkan beliau di tempat yang indah ya. Dan anaknya ini anak paling sulung perempuan, melangsungkan pernikahan dengan diwalikan oleh adiknya. Nah, di dalam permasalahan ilmu fiqih munakahat di bab wali nikah, buka kutubul fiqih apa saja. Nanti akan kita temukan di sana tentang martabat wali. Sudah diatur tentang martabat wali nikah. Artinya urutan-urutan wali nikah ini memang sudah ditetapkan di dalam kitab-kitab fikih. Dan permasalahan wali nikah ini memang tidak boleh acak gitu, nggak boleh, karena itulah makanya ada martabat wali. Martabat wali yang tertinggi itu namanya wali mujbir namanya. Itu diduduki oleh ayah kandung kita dan kakek kandung kita. Artinya ayah kandung daripada ayah kandung kita gitu kan. Pokoknya kandung-kandung semua. Nah, ini posisi terkuat nih kalau masalah wali ini. Nggak bisa digeser kecuali dengan alasan syar'i. Nah, kalau tidak ada keduanya ini, yakni ayah kandung kita dan kakek kita ini, maka turun kemana? Turun ke saudara laki-laki, saudara kandung, seayah seibu atau saudara seayah saja. Kalau seibu saja nggak bisa jadi wali, gitu ya. Seayah seibu atau seayah saja itu kandung namanya. Dan itu saudara laki-laki, baik adik maupun kakak. Nah, dia bisa menjadi wali. Gitu, wali nikah gitu. Nah, kalau ini saudara kita nggak ada, nggak bisa juga langsung loncat ke paman tadi, walaupun udah tua gitu kan, walaupun udah dewasa gitu kan, udah balik gitu, jauh udah tua lah gitu, nggak bisa loncat karena dia harus berurutan. Nah, setelah saudara kandung ini baru ke keponakan itu kan anak daripada saudara kandung kita dari pihak saudara kandung yang laki-laki, karena dari pihak perempuan nggak bisa jadi wali gitu. Nah, setelah keponakan juga nggak ada, barulah turun ke paman ini. Paman ini terakhir ini, begitu. Paman ini adalah saudara kandung daripada ayah kandung kita tadi, itu paman itu. Makanya dia bisa jadi wali, tapi martabat wali yang terakhir gitu. Nah, bagaimana dengan pernikahan anak almarhum Ustadz kita ini, guru kita ini, diwalikan oleh adiknya. Nah, di dalam penjelasan bab wali ini juga kan ada suratul wali namanya, ada syarat menjadi wali. Syarat menjadi wali itu mesti walinya itu beragama Islam. Mesti beragama Islam. Ya, kalau ada bapaknya yang sudah keluar dari Islam, maka tidak bisa dia jadi wali nikah untuk anaknya. Atau kakak kandungnya ini kalau dia keluar dari Islam, tidak bisa jadi wali nikah juga gitu kan. Nah, gitu. Nah, ini syarat jadi wali itu mesti beragama Islam. Kedua, syarat jadi wali nikah mesti dia laki-laki, karena nggak boleh wali nikah itu perempuan, gitu. Lalu yang ketiga syaratnya apalagi? Baligh. Nggak cukup dengan tamyiz saja, gitu kan. Tamyiz itu dia sudah bisa membedakan mana baik buruk segala macam gitu ya. Nggak cukup dengan itu, tapi mesti dia baligh. Dalam Islam hitungan baligh itu hitungan tahun komariah itu 9 tahun dia baligh, gitu. Lalu yang ketiga berakal. Nggak cukup balik juga, tapi mesti berakal dia. Dia mohon maaf nggak gila, nggak pergaulan bebas, mabuk-mabukan nggak jelas gitu. Nah, dia mesti berakal dia ini. Yang terakhir mesti rasyid. Rasyid itu cakap, pandai, pintar. Bisa dia walikan nanti adiknya ketika menikah itu. Minimal dia cakaplah berbicara ketika ijab kabul dan sebagainya. Gitu. Cerdas lah dia. Itu syarat jadi wali itu. Maka ke dalam hal ini, syarat ini ada pada adiknya Adiba ini,
yakni Abizar ini anak kedua daripada ustadz pada guru kita ini, maka dia layak jadi wali nikah ini untuk adiknya gitu kan, untuk kakaknya bukan adiknya ya, karena itu statusnya kakaknya yang perempuannya. Jadi bisa dia jadi wali untuk kakaknya ini gitu kan, karena dia memenuhi syarat menjadi wali nikahnya gitu kan, seperti itu. Ini fikih, mesti kita sampaikan fikih, secara fikihnya, ilmu fikihnya mesti kita sampaikan, bukan sekarang ada paman sudah tua kok dilangkahin, enggak gitu. Kita kan bicara fikih ini. Jadi masalah martabat wali ini mesti di perhatikan baik-baik, nggak boleh diloncat-loncat gitu. Karena sudah ada urutannya masing-masing. Seperti itu lebih kurang. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu.